ampun komandan. Yes. Woi, ini orang dilapin. Lu bukan jaga di depan. Lah, kerjaan gua udah beres, kan istirahat. Takutnya di depan ada tamu, ada apa? Siapa yang bertanggung jawab di garda terdepan? Kemarin aja ada tamu di depan masuk lewat pintu samping. Gua nggak tahu. Lu jangan bikin malu. Lu kalau kerja di sini rekomendasi dari gua berdua. Ibu paham sih. Ya, cuman emang nggak boleh punya sebentar ya bang. Tahu Cing, kita juga manusia Cing, boleh Lu istirahat. apa di sini juga? Sebenarnya gua mau ngomong. Ngomong. Emang paman lu gagu? Di sini kesel gua. Kesel apa sih? Nah itu tuh orang capcay. Capcay. Emang ada? Itu yang suka nagih kasbonan. Oh. Manajer. Apa nih ya? Manajer Daglog. Iya mas, gue pengen caper banget. Tahu tuh orang. Padahal kita baru kenal di sini, ya kan? Ngapa jadi kayaknya dendam banget sama kita sih? Kalau Kalau ketemu kita kayak ngeliat kapan bae tuh. Lah gua tuh nggak kerja di sini baru 2 bulan. Iya. Masa disangkanya kasbon udah 5 kali? Padahal nggak bener itu kan? Mungkin. Yang bener 10 kali. Banyakan lu berarti. Iya, mau gua kita namanya kerja di sini kan bareng-bareng sama-sama. Nggak usah saling cari muka dah. Kita kerja sesuai skill aja. Ya bener sih. ini lagi bos. Ketahuan. Kamu ngomongin saya? Hah? Kamu ngomongin saya? Kok bisa panas dari tadi? Terus sampai ngomongin bapak. Kegedean. Udah kepedean. Punya kepedean. Bapak mah kuping kemarin sebanyak teh kuping kali. Udah ini kawan kasbonnya kapan dibayar? Udah kelewat gajian. Jer, bilangin sama Bos Dika. Saya ini malu. Bener-bener kalau ada tamu kan apa-apa. WC di atas mampet. Wah sedih mampet. Iya. Lu bilangin Bos Dika dah. Bilang dari tadi, biar saya buat laporan. Lu mah enak kalau bokar ditaruh di plastik. Jorok apa manajer? Elah. Mana gua mules lagi. Ya tahan dulu lah. Lu tahan dah. Tahan dulu. Apa-apa. Tadi sih info-infonya gue denger ada mau datang tukang Waalaikumsalam. undangan. Waalaikumsalam. Pak, silakan dulu, Pak. Silakan dulu. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Sama. Aduh, ini Ini bapak dari mana? Kuli bangunan bang, dari jasa renovasi. Oh, kuli bangunan. Berarti pas bapak. Bapak saya lagi mules. Mendingan bapak dah pergi dari sini. Sebentar. Bapak emang cocok jadi kuli bangunan. Emang apa? Soalnya mukanya kayak sekrup. Sampai lu kalau bercanda jangan body shaming. Emang apa sih? Lah nggak boleh itu. Yang jelas. Pasti bapak diorder kemarin sama Pak Dika. Iya bang, betul bang. Cing, langsung Cing. Berarti tadi. Ini mohon maaf Pak. Saya udah 2 hari kerja di kantor ini, perut saya mulut. Mau pop di atas, WC-nya mampet. Pak, ini ngapa datang sendiri aja? Alatnya mana? Kayak centong, sendok. Kamu tuh masak. Kamu sudah centang sendok. Lu jadi gimana Pak? Gimana bang? Bisa dandanin Iya, Pak. siap. Iya. Boleh kita lihat dulu bang? Tuh. Oh, maaf Pak. Kok tangan kapalan? Bener setengah kulit. Kulit bangunan Masuk ini. Tangan kapalan. Ayo Pak, Sana Pak. kita lihat kalau memang bisa didandanin apa yang diperluin, catat, saya tinggal laporan sama bos apa yang mau dibeli. Maksudnya Oke, begitu. siap. Pesan saya satu. Kalau harganya apa misalnya 1 juta, bilang 2 juta, bisa kebagian bertiga. Cocok. Wah. Oke, tas dulu. Iya. Asik dong. Jadi begitu. Apa ya? aja. Iya, misalnya pasir di 1 kol, Iya. 2 juta, bilang 3 juta. Oke? Oke. Iya, beres. Berarti lo bangunan. Kalau bisa, ini kan Bapak mau renovasi WC di atas nih. Iya. Itu kan biasanya WC duduk. Bikin tidur bisa nggak Pak? Bisa nih bang. Iya, Bisa. Nanti bermainnya nih. Gitu. Ayo, kalau gitu kita lihat. Aduh, pas banget nih. Tunggu di sini. Aduh. Kita renovasi. Pas banget ya. Kalau lu Cing kagak kemana, modal duduk doang kita dapat duit. Mudah-mudahan setuju ya. Iya, tenang. Misal pasir 1 kol 1 juta. 1 juta. Kita bilang 2 juta. Tadi 2 juta. Udah 1 juta. Baru dari pasir doang. Pasir doang. Iya. Belum semen. Belum semen. Semen 60. 60. Sesak kan? Sesak. Bikin 80. 80. Lain 20. Iya. Belum dari bata. 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 Iya. Terus apa lagi tuh? Pralon. Pralon. Oh.
Pokoknya abis ini kita makan enak. Aduh. Ada Pak, ada Pak. Kok duduk-duduk ya? Ya kan kita punya pantat Pak. Kita. Sering mulat. Ngapain kok duduk-duduk sini? Udah kerja belum? Udah beres. Iya, nungguin depan siapa Bang Boim? Tadi kan saya kan warung dulu tuh Iya. beli rokok. Ya udah istirahat sebentar sini habis Iya ngerokok. Pak, kita narik napas dulu dikit. Mau. Saya harus cuci mobil. Oh gitu. Udah beres Pak kerjaan. Saya udah bersih. Tenang aja Pak. Tapi yang putih jangan cuci teman. Oh, bukan mobil Bapak? Ingus. Jorok lu. Anjing. Enggak, anjing bulldog udah kasih makan belum? Ah, udah. 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 Mau punya anjing bulldog. Lah, Pak, ini Oh, udah iya. sotomi. Oh. Iya. Jadi kan Pak? Aduh. Enggak, saya nyari itu nyari rekan saya. Bapak ada tamu yang dibubuk. 3 berlian. Oh, 3 berlian. kalau itu belum datang Udah. Pak. Tadi datang ke sini tuh kuli bangunannya. Iya. Yang orang gede, badannya gempal kan, tangannya kapalan. Nah. Bapak kan? Bapak sedih amat Pak. Kamu nih kayak nonton Sri Mulat Pak. Ini bukan. Pokoknya udah beres. Iya. Masalah renovasi kamar mandi. Betul. Tukangnya udah datang. Iya. Iya. Jadi begini. Begini. Bapak ngomong gitu ngeliatnya ke saya. Ini banyak sikut. Botak omongan lo. Jadi gimana? Nah, Jadi coba tadi ada yang itu. udah Pak. Bangunan. Cangcimen itu Pak. Itu tamu saya. Lah ini kuli bangunan kan? Dia bos. Dia bos. Ah, nggak percaya saya. Ibas 3 berlian. Kuli bangunan. Itu Pak Ibas. Pak, setahu saya kalau bos itu pakai jas, pakai dasi, Pak. Betul. Tadi bajunya biasa aja. Zaman sekarang bos-bos itu pakainya celana pendek, baju kaos oblong, santai gitu kan. Yang rapi itu manajer saya tuh, Nian. Manajer? Nah, itu baru rapi kan. Ya udah, kalau bos-bos mah nyantai. Jadi tadi yang datang itu Pak Ibas. Pak Ibas itu ownernya. Tapi 3. kenapa tampangnya kayak supir truk ya? Besok-besok kalau ada orang datang pakai kaos oblong tanah pendek itu pasti bos. Oh, belum tentu sama itu beling. Kita aja Pak ini podcast. Ya, Pak. Jadi gimana, Pak? Saya Panggil. panggil. Iya, salah. Lah, ada juga ada santai. Pas Gimana sih? Jadi dua. Aduh, Pak, aduh. Maaf, Pak, benar-benar saya nggak tahu, Pak, sama sekali, Pak. Kalau itu Pak Ibas yang kita tunggu-tunggu, Pak. Iya, itu Iya. tamu kehormatan saya. Oh, itu, Pak. Itu Pak Ibas selaku owner dari Ibas 3 berlian. Ibas 3 berlian. Jadi Betul. perusahaan yang menangani jasa renovasi. Betul, itu Kan dia keren. sebabnya saya ini saya untuk penghormatan Oh, ini. buat beliau. Betul. Masya Allah. Saya kira tadi saya sama Boim pikir itu tukang bangunan yang mau benerin kamar mandi. Jangan ngelihat dari tampilannya. Mobilnya aja Lamborghini, lembur sana lembur sini. Ini mobil apaan? Lu Betul. sih? Liwat lah kalau ngomong. Lu mau gimana sih? Royce ada. Orang lu mau didandanin mana? Bos. Si Boim parah no. Lain. Apa? 3 blok. Ini orangnya. Ini lu. Salah. Emang lumpuh. Ini jadi mohon maaf di Mas sensor. Bang Boim, ini Bang Cacing. Ini Pak, Bapak kalau tamu kasih nasi dong Pak. Tadi nggetak di atas Pak. Dia mau ngeliat ke masuk kamar mandi. Ini bukan bos ini. Iya, makan gaji buta kerja kagak. Lagian Pak Ibas mau aja pakai di game blok. Makanya Pak kalau kurang jalan jangan datang kemari, minum obat dulu. Orang datang pertama suruh ngaduk kepala. Nggetak untuk si gemblok. Kawal. Soalnya mana? Pak Ibas kan lumpuh. Lah ini di atas. Liwat ah. Nasi mau gemblok udah kuat. itu Pak M manajer tolong gitu. Ikut. Kasih Oke. tahu, Bos. Iya, ini tadi kan saya udah janjian. Pak Ibas apa kabar? Maafin ya. Pak Ibas apa, Bos? Ya. Ini yang ditunggu bos. Aduh. Deh, tadi mana saya Emang. mau 2,5? Elah. Emang kan ya? Iya, Pak. Tadi yang parkir di situ di depan. Oh, iya. Mobilnya Lamborghini. Hah. Lembur sana lembur sini. Yang ada tulisan ini ya tadi.
Maaf supir tinja itu bukan? Itu main lagi. Ini tadi bos kan nelpon. Gimana masih sih? Ada orang bilang aku di jalanan karena sopir tinja. WC lantai 2 mampet. Iya, tapi bukan itu Bukan kan mau disedot, direnovasi. Kalau disedot mah beda lagi. Ini Pak Bos. Pak Bos. Pak, mau tahu ya Pak? Iya. Saya salah satu Pak. Iya. Kalau kurang biara jangan datang ke kantor saya. Jadi Dia dia paksa di mohon maaf ya, namanya juga anak-anak. Lanjut Pak Bos. Aduh. Acing nih selalu nih begitu nih. Ini jadi saya punya kapan bos? Tar dulu, tahanin dulu. Ini megang batu dan di depan megang batu. Ngantongin batu kali ya sono. Kita. Yuk. Lanjut Pak. Bebas. Mohon maaf atas kecerobohan dari staf saya yang agak sedikit bocor ya gitu kan. Ini terutama ada satu security tadi ketemu ya. Ketemu ya tadi. Terus gimana Bang Boyin, dilayani nggak di servisnya? Ya kalau saya sih Pak emang dari awal nggak tahu bahwa ini Pak Bos. Jadi saya bilang kan kuli bangunan. Gitu. Untung bagus tadi saya nggak suruh mikul pasir di samping. Ya udahlah. Jadi kalau gimana, Pak? gitu. Ya udah, berarti kita kenalin aja yuk. Iya. Widya Friends. Oke. Halo Widya Friends, kembali lagi di Widya Group Channel bersama saya Dika dan rekan-rekan konyol saya. Ya. Ada Saya Bram. 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 Maksudnya? Bram. Rame-rame. Ya udahlah. Iya. Kita skip aja lah. Oke. Ngulur waktu. Iya. Oke, ada Halo, saya Boy Mikatan Cinta. Salau. Saya Bang Kasman dari sinetron Ojek Mekola. Ya. Oke. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir. Ada spesial gestar. Ya. Tuh, gestar saya, tamu kehormatan saya, ada Bapak Ibas selaku owner dari Ibas 3 Berlian. Ini apa lagi nggak apa-apa ini? Oke. Minta tanda tangan ini kasbon mereka. Iya, ilah itu loh. Dia lagi nih. ya. Kasbon lagi. Iya. Berapa dia udah berapa? Enggak kehitung. Aduh. Pak Manajer, nggak ada kerjaan lain apa saya lagi di kasbon? Mainnya kerjaan lagi di kasbon mulu. Kamu setelah ini ketemu saya. Ogah amatan gue demi dulu. Pak Bos tanda tangan kayak gambar kucing. Emang begitu tanda tangannya. Aduh. Oke. Ya. Widya Friends, ya kan? Yuk kita kenalan sama Bapak Ibas, ya kan? Tentang profil maupun perusahaannya seperti apa sih, ya kan? Oke. Dan Pak Ibas, terima kasih kedatangannya di Widya Group Podcast, ya kan? Nanti kita sedikit berbincang, diinformasikan ke Widya Friends untuk mengetahui profil lebih dalamnya lagi Bapak Ibas selaku owner dari Ibas 3 Berlian. Oke, Pak Ibas, filosofi nama Ibas 3 Berlian itu apa sih, dari apa tuh? Kenapa Ibas 3 Berlian gitu? Itu kita ambil dari anak kita. Oke. Anak kita, ketepatan anak kita itu ada 3. Ada 3 Ada 3 ekor. Nah, Ada 3 ekor. 3 buah. Oh, 3 buah. 3 buah. Geruk 3 buah. 3 orang, Pak. Ada 3 orang. Nah, Siap. yang salah satunya diantaranya ada nama berliannya, yang satu Ibas. Kita gabungkan jadi ada Ibas 3 Berlian. Nah, satu lagi masih nama anaknya 3 nih. Iya. Hah? Ibas berlian 3, ada 3. Berarti anaknya satu lagi namanya 3 ya? Bukan. Siapa? Anak Bima. Itu dia nggak ada nama di situ, Dia Pak. kan diapit. Maksudnya Oh, iya, namanya. Iya, Berlian itu anak-anaknya Iya. gitu. Aspal babelan. Gak apaan juga nih. Oke. Dan Pak Ibas, terkait perusahaannya, ya kan, bergerak di bidang apa ya? Kita bergerak di bidang jasa renovasi atau bangun rumah dari nol ataupun renovasi yang udah jadi. Ini yang saya cari-cari. Kita kan lagi bangun apa tuh, gedung tower ya kita. Nah, Iya, Widya Tower kita. Widya Tower. Betul. Sampai lantai 150 ya. Kebanyakan. Banyak Tiketnya. 125 main Rubuh. Tepuk tangan, Bang. 125. Nah,
Jadi Pak Ibas ini bergerak di bidang jasa renovasi, Renovasi. ya kan, renovasi rumah. Woi, pada tahu nggak nih? Ya kan, Iya. Bang Boim, Iya. Bang Kasman, Hmm. Bang Nacim. Iya. Pak Ibas ini yang renovasi rumah saya, makanya rumah saya paling mewah. Oh, gitu. Semewah apa Pak Bos? Mepet sawah sih. Itu bukan mewah. Itu bukan mewah. Katanya giwingan. Emang tangannya gede lagi. Oh, enggak lagi. Gede lagi. Ya iya, tapi benar deh. Saya setelah rumah saya direnov sama Iya. Pak Ibas ya kan. Itu kokoh. Rapi. Rapi. Ya kan? Terus harganya coy. Harganya, coy? Terjangkau. Wow. Ya kan? Kalau di compare tuh Iya. jauh. Ya, jadi buat video friends Itu ya. harganya lebih kompetitif. Oh, gitu? Pastinya dong. Ya, sekali lagi kami informasikan buat video friends Ya. yang ingin renovasi rumah, silakan hubungi Pak Ibas dari 3 Berlian. Ibas. Ibas 3 Berlian. Iya. Makanya belajar. Oh, iya. Tadi kan dia nyebutin Iya. Pak Ibas 3 berlian, benar juga. Bener juga sih. Ibas 3 berlian. Iya, Kan gitu. disebut yang penting Ibas. Itu, ya Pak ya? Iya. Cocok. Bisa aja ngeles lo. Pala botak doang isinya kagak. Oh, Iya. Ya. kalau boleh saya mau tanya itu Kayaknya nggak boleh. menekuni dunia per bidangan itu berapa Bidangan. lama? Bidangan. Pembangunan maksudnya. Nah, udah lama banget itu Bang. Dari mulai kita jadi kulinya. Oh, itu. Dari bawah ya. Bener-bener dari nol ini Pak ya. Iya. Dari nol nih. Kita benar-benar jadi kuli dulu, Iya. terus tukang, baru kita ada teman-teman yang ikut bareng. Dari dilihat dari segi pengalaman ini udah mumpuni. Iya. Pokoknya dari bawah. Ini Dari bawah. istilahnya from zero to be hero. Nah, Itu. Tadi di handphone. Nggak, Iya, maksudnya Jadi dari lahir itu perintis, Pak Ibas. Iya. Ibas tahu nggak Bang Boy? Hmm. Lahir di mana? Di portal. Di portal. Iya, di pos. Oh, maksudnya begitu lahiran Iya. dijagain, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Ya, makanya zonanya situ aja security. Maksudnya harus nggak paham. Doang. Iya. Cari di chat GPT. jadi dari mohon maaf Bang Bas itu menekuni dunia tukangnya dari usia berapa kalau boleh tahu? Ya. Itu dari setelah SMA lah. Oh, lu Lulus sekolah. SMA. Sekolah. Lulus SMA tuh udah kerja. Udah mulai permanen. dari kuli. Maksudnya Betul. mungkin nggak ada option lain gitu, mungkin orang setelah lulus kuliah apa lulus SMA mau lanjut kuliah Iya. gitu atau sekolah yang lainnya. Itu sambil berjalan Bang. Jadi pas saat itu kita sambil kuliah, sambil jadi kuli bangunan. Oh, tunggu Pak. Jadi kuliah sama kuli bangunan. Tunggu Pak. Oh, Katanya sambil berjalan. Iya. Emang bisa Jalan, jalan, jalan. kuliah. Kan Enggak, kuliah Bang. Tapi kuliah gitu. Soalnya sambil berjalan katanya. Iya. Ini namanya bisa menjadi pemerkasa. Soalnya apa? Dari segi pendidikan pelan-pelan ditekuni akhirnya seimbang sama kemampuan sekarang. Pendidikannya dapat, praktek lapangannya langsung. Iya, betul. Tapi kayak lu Cing, lu nggak cocok jadi apa namanya bagian renovasi rumah. Emang apa? Lu cocoknya jadi petani. Kok bisa? Karena mukanya kayak pacul. Kalau enggak. Kalau lu Ya. Cocoknya jadi apa nih? Tahu lagi lu. Ini Pak Ibas yang kita tanya ngapa jadi muter-muter? ya bukan lu ngomong ketinggian Batin. Tuh, ya bebas ya. Mau maaf loh. Jadi kayak gitu sama Lanjut saja. Bos. Oke. Usaha didirikan sejak kapan nih, Pak Ibas? Dari tahun berapa? 1880 berapa? Tuaan. Kalau cewek kok ngomong nih. Kan nanya. Ya namanya yang itu dong, yang apa? Realistis. Iya, realistis. Makanya kita tanya kan. Udah 1800 nenek gua belum lahir. Kita dari tahun 97 itu mulai jadi kuli. Terus tahun 2006 kita jadi tukang. Dan di tahun 2009 sampai sekarang ini perintisan untuk kita jadi borong itu dari tahun 2010 sampai sekarang. Ini Pak Ibas Mamar itu ya perbedaannya yang seperti tadi Pak Ibas bilang kuli sama tukang apa bedanya sih maksudnya? Kalau kuli itu kan bagiannya cuman kayak bangsa ngaduk gitu Bang. Kerja kasar ya. Angkat, Iya. gitu. Kalau tukangnya
pemasang. Asisten mungkin kalau misalnya Nah, ini. asisten. Tukang secara ilmu dan pengalaman lebih di atasnya, Cing. Oh, Tuh. jadi biar Widya Felis tahu antara kuli sama tukang itu perbedaannya apa. Kadang-kadang Iya. orang menyebut orang kerja bangunan dengan masa konstruksi segala macam bilangnya kuli. Ternyata kalau pengertian dari Bapak, kuli itu sebatas buat apa namanya? Faktor pendukung. Faktor pendukung. Iya. Oh, jadi namanya beda berarti ya? Asal lu tahu, Cing. Hmm. Insinyur sama tukang pinteran tukang. Insinyur lah. Insinyur bisa ngoret-ngoret doang. Kalau tukang? Nah, tukang yang bikin jadi ngebentukin siapa? Tukang. Coba insinyur suruh kuli bikin ngaduk semen, Nggak bisa pasang ya? bata, kagak bisa. Dia mau cuma teorinya doang. Tapi kalau tukang, dia bisa lihat apa Gambar? namanya gambar doang. Sketsa? Jadi sama dia. Oh, Tuh. kelebihannya ya. Itu kelebihannya. Makanya gua kalau bikin apa-apa gua nggak pakai tukang insinyur gua mah. Iya. Bayarannya double soal tukang insinyur juga. Nah, makanan dia malah. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dengan kemurahan statement tersebut. Iya. Jangan sok merasa tinggi karena yang berpengalaman di sebelah kita. Ngomong sok tinggi lu, banyak kobok lah. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Ini Bapak mau minum apa Pak? Seadanya sih, Bang. Seadanya. Kopi? Kopi doyan, Pak? Hah? Kalau tukang kan nggak ngopi, Pak. Nggak ngopi ya? Ngopi, tukang nggak ngopi. Jadinya maunya apa? Oh, air mineral aja ya? selang. Air mineral ya? Bentar Pak. Air semen ada. Oke. Pak Ibas, ini Boy mau nanya nih. Kisaran harga untuk merenovasi sebuah rumah itu dilihat dari apanya? Dilihat dari desainnya, Bang. Saya gitu dari ya? tingkat kesulitan ya. Sama dihitung per meter kayak saya mas. Iya, per meter. Iya, Per iya, meter. iya. Soalnya Per meter. desain itu menentukan untuk konstruksinya. Dan materialnya ya. Iya. Oke. Oke. Iya. Terus ini, Pak Ibas, terkait renovasi. Renovasi itu lebih banyak soal kreativitas atau ketelitian. Itu dibutuhkan dua-duanya, Pak Dika. Oh, gitu. Jadi Iya. harus kreativitas Harus pun balance ya? harus teliti ya, harus balance, harus seimbang. Karena kalau Baik. cuma kreativitas nggak teliti nanti pasti nggak sempurna jadinya. Oh, iya. Bener. Pantes rumah saya rapi banget di Mandori Pak Ibas. Ya kan? Ya, luar biasa. Tukang-tukangnya pintar. Oke. Jangan tahu Pak Bos, didodin lu. Banyak banget. Itu sih wajar, biar semangat Pak Bos. Itu kayak saya kerja sini kan tentang kopi mulu, biar makan lain logo begini. Iya, di kopi dituangin. Iya, semangat ini Pak Ibas Saya ya. bebas. Saya mau nanya nih. Siap. Biasanya kan Pak Ibas selalu pernah dapat apa namanya borongan dalam suatu bangunan gitu. Pernah nggak Pak Ibas salah matematik, salah penghitungan, Iya. yang mengakibatkan kerugian? Pernah rugi. Itu pernah. Oh, pernah. Itu karena terjadinya salah perhitungan dari konstruksi. Konstruksinya. Iya, iya. Betul, Jadi betul. termasuk konstruksi itu menentukan untuk dari hasil maupun kekuatan atau untung ruginya itu. Jadi sebagai pemborok pun harus jeli ya, mengamati kira-kira estimasinya ini berapa lama dan berapa biayanya gitu. Karena kalau salah perhitungan jarak ininya molor, rugi dong. Iya, itu. Kalau dalam setiap usaha, ya kan, pasti selalu ada namanya Untung rugi. minus, untung rugi itu kan pasti ada, ya kan. Apalagi Iya. memulai usaha. Iya. Step awal itu pasti kita Kita jangan berharap lebih untung banyak dulu. mengeluarkan, Iya, ya kan? baru memulai. Karena tapi kalau cara berpikir yang cerdas, Betul. ya kan, cara berpikir pengusaha biasanya uang rugi tersebut itu dijadikan uang belajar. Oh, contohnya kayak teman saya, Pak. Sekolah. Dia mau bikin podcast nih, gitu. Jadi dia ngeluarin dulu, Iya. gitu. Beli alat-alatnya. Itu kayaknya gua kenal itu. Siapa? Tahu. Lu paham aja, Pak? Tahu. Oh itu sih, ayah. Oh. Iya, iya, iya. Oh, mohon maaf Pak Dika. Iya. Selangnya apa sih, Bang? Oh, Gimana sih? Itu kebalik. Lah, itu gimana? Tadi tapakin dulu aturan. oh iya ya. Iya, coba ulang lagi. Iya. Ulang. Gitu. Dia nggak sopan. Pak Bos. Ya. Iya Pak. Tinggal semua Pak. Bukan ini nih, kembali. Allah punya OB. Ampun. Monggo Pak, diminum Pak. Permisi Pak, maaf. Saya minta tanda tangan Iya, satu lagi. manajer dah. Apa lagi nih? Ini pengajuan Pak.
Tabung koper, gua lagi podcast ini. Saya minta pengajuan, bukan ada doang, saya juga Lu belum. sih lu. Lihat nih. Ini pengajuan apa ini? Saya kasbon. Niki. Saya kasbon. Tahuan lu. Kasbon ya. Parah lu. Kita aja lu kasbon teriak-teriak lu. Biar lu diem aja. Terima kasih, Pak. Wah, sekalian Apa ya? Nah, bebas. Ada nggak punya pengalaman anak gua nih banyak kasbonnya? Ya, itu mah kita pisan. Bos jangan kayak gitu, Bos. Bos, orang mana nggak ikhlas banget kita kasbon. Kita nanya beliau. Ya bukan, tapi kan ada kita dengan tukang kasbon. Saya nanya beliau. Iya dah. Oke ya. Iya. Ya. Kalau Gimana? itu Pasti ada ya? pasti ada. Bang. Pasti ada. Jadi setiap minggu, Umum ya? Setiap minggu itu umum tuh. Tuh. Oke. Jadi umum sebenarnya kasbon. Ya, Iya. Pak Ibas, kalau bisa sekarang angkat saya jadi anak buahmu, biar saya bisa kasbon. Ya. Oke, baik Ya, Mas. ya. Ada pertanyaan yang menarik nih. Lebih ribet renovasi rumah lama atau Dari nol. bangun dari nol? Nah, Lebih ribet renovasi, Bang. Renovasi? alasannya mohon. Oh, enggak. Soalnya kan Penyesuaian struktur. Nah, penyesuaian struktur akan tambah-tambahan dari struktur. Itu kan Oke. kalau dari nol langsung ada persiapan Lebih enak ya? langsung, lebih Oke. enak. Kalau dari nol mau dibuat kayak apa enak gitu ya. Iya. Betul, ya kan? Benar. Dan kalau untuk renovasi yang udah jadi, maksudnya renovasi rumah yang udah ada itu biasanya lebih memerlukan biaya banyak. Dia lebih besar ya. Ini Gitu gitu ya. Untuk bahan-bahannya mungkin ya, Untuk Pak. bahannya. Untung saya renov rumah waktu itu, ya kan? Iya. Cuma modal 10 juta udah bisa ningkatin rumah. Modal 10 juta bisa? 10 juta. Itu jadi Ketika semana? itu. Bisa. Pondasi doang. Ya. Pak Ibas yang Tuh, kita harus berterima kasih apapun kerjaan seperti itu bisa membantu semuanya. Iya. Jadi hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal tapi menurut tukang atau pemborong bisa. Bisa. Jadi Cuma kayaknya nggak mungkin banget, deh, mustahil banget. Zaman sekarang kan bahan-bahan bangunan mahal. itu 10 juta DP. Oh, Pura DP. Iya. Iya, kan saya bilang selebihnya kan. Oh iya. Itu 10 jutanya tanda jadinya, Pak. Oh, totalnya Pak. Totalnya Pak? Setelah tanda jadi baru DP. DP. Nah, setelah DP baru terus ini. Oh. Oke. Pak Ibas, ada nggak tren desain bangunan atau renovasi apa yang sekarang lagi banyak diminati banyak orang? Ya. Pak Ibas bisa kasih referensi buat media friends Iya. ya kan? Kali aja mereka mau renov rumah, ya kan? Mau renov Mungkin mau bikin baru. betul, Iya. bikin baru. Apakah itu mau dibikin untuk rumah suku Asmat, ya kan? Iya. Mas, Trending. Nah, yang lagi tren itu apa sih Pak Ibas? Yang lagi tren sekarang ini klasik, Bang. Oh, klasik. Kasih ada ukir-ukirannya. Ada ukir-ukirannya. Oke, masih ada Rumah-rumah zaman dulu ya. dikit-dikit. Kayak rumah Bang Padika itu. Iya, Oh, modelnya kayak rumah saya, Pak Bos. Rumah saya di rumah tuh kan dari kayu, banyak ukirannya. Oh, ternyata bukan dipahat, papan raya. Jadi pada bolong-bolong. Itu bukan ukiran. Tapi sejauh ini Pak Ibas pengalaman yang paling apa namanya buat Paling berkesan atau ini waktu rehab atau masang baru tuh? Maksudnya pengalaman dari pahit atau Iya, mungkin Iya, dari betul. perjalanan dari pahitnya dulu. Nah, Iya, kalau suka pengalaman, dukanya. dukanya itu dari perjalanan ini dari beberapa kali itu pernah mengalami. Jadi dari owner itu susah pendanaannya. Jadi otomatis kita ngobrol dulu Seret ya, sampai seret ya. selesai. Ya, ya. Saya lagi diomongin. itu nyinggung kayaknya Pak itu. Ada yang tersinggung soalnya. Ini kan ceritanya itu mau orang lain. Nggak ada. Nggak ada penyebutan nama. Kurang jauh. Iya, Kurang jauh. betul. Supaya nanti ngomong. Orang lain cuma inisialnya D. Dika. Inisial satu huruf Oh, doang. itu mah Dika ya. Itu nama. Nama, iya, iya. Dan untuk sukanya, bahkan di minggu ini kita baru waiting list, cuman udah dikasih DP. Kita tolak, orangnya nggak mau karena beliau takut kalau nanti pas saatnya beliau untuk Iya. pelaksanaan renovasi, saya nggak bisa. Jadi sekarang ini udah langsung dikasih gitu. DP-nya? Dana DP-nya.
Itu sebabnya orang mempercayakan Pak Ibas ya kan sebagai jasa renovasi rumahnya. Iya. Karena Pak Ibas itu punya kredibilitas yang bagus. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian-kalian yang mau Widya Friends, Iya. yang mau renov rumah, Betul. ya kan, renov apapun itu, panggil Pak Ibas, Ya. ya kan. Pak Ibas ini insya Allah amanah, profesional, ya kan, dan membangun struktur yang kuat, ya kan, untuk rumah kalian Iya. maupun rumah tangga kalian. Waduh. Jadi buat Widya Friends yang berminat langsung saja hubungin Pak Ibas. Berapa Pak nomornya Pak? Ya, Pak Ibas. Iya berapa nomornya? Ada di sini. Berapa? Sebutin. 081 081 233 233 943 943 827. 827. Oke. Oke, lanjut Pak Bos. Menurut Bapak, lebih gampang benerin rumah yang retak atau benerin hati yang lagi patah, Pak? Wah, gila. Bos mah. Kayaknya Pak Bos lagi biasa gedung jual. Bos, ini kan lagi podcast tentang Pak Ibas sampai jadi pertanyaan curhat, Bos. Aduh nih Bos nih. Soalnya Pak Bos mau renovasi gedung juang, Pak. Pak Ibas gitu. Gitu. Jadi Pak Bos ya ini merenovasi gedung juang. Iya. Itu urusannya sama Pemda, apa urusan kemari-mari? Oh, tapi dia mesem-mesem, berarti ngerti kodenya. Ya, gini. Lanjut Pak Bos. Jawab Pak. Jawab. Nah, jadi menang gue. Lo bertanya. Itu tergantung Pak Dika. Jadi retaknya tembok itu gimana? Dan retaknya hati itu Gimana? enggak di Kalau retaknya tembok deh, Nah. Bapak antisipasi ngakalinnya gimana? kalau retaknya tembok tinggal Ditambel ya, Pak. tambah. Semen. Iya. Oke. Nah, kalau retaknya Tambal hati pakai lakban, Pak. Apa? pakai kita pakai magtek, Oh. lem, Oh, ada bahan-bahannya. ada bahan-bahannya tertentu. Oke, iya. Bukan apa-apa, Pak. Tadi sih kan waktu berangkat ke kantor sini, ke Widya Group, saya tuh lagi naik motor sama Bang Kasman. Iya. Saya lihat ada perempuan, Nah. itu lagi nambel aspal. Oh, bolong kali. Itu saya tanya kan, Mbak kenapa aspal ditambel? Iya. Dia bilang katanya untuk jaga-jaga, siapa tahu cinta saya retak di tengah jalan. Oh, gitu. Ada kentut. Iya. Iya. Lanjut Pak Bos. Apa ya kira-kira? Nah, ini saya mau Oke. tanya lagi. Dari berapa pekerjaan yang Pak Ibas pegang ini, anak buah atau pekerjaannya udah ada berapa orang? Nah, iya. Untuk saat ini sekitar 24 orang. 24 orang. 24 orang. Oh. Masya Allah, berkah. 20 Sudah bisa orang beri Iya. lowongan pekerjaan Iya. buat 24 orang. Bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Luar Iya. biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Ibas. Ini Pak Ibas, umumnya biasanya kalau borongan itu makan waktu berapa lama? Lama. Secepatnya berapa hari atau lamanya berapa bulan atau? Mengikuti dari pekerjaannya, Pak. Oh, jadi pekerjaannya ya. Jenis pekerjaannya. Gitu. Kalau renovnya total ya paling enggak di Biasanya 3 sampai 4 bulan. Oh, 4 bulan. Iya. Nah, sama satu lagi Pak Ibas. Kan ada cerita nih, borongan itu lebih beresiko daripada harian. Itu bener nggak sih Pak Ibas? Gitu kan. Terus cara membangun antisipasi tersebut untuk kita tidak lalai dan memberikan kepercayaan untuk renovasi rumah itu gimana sih? Nah, itu kalau harian itu malah itu sangat beresiko. Oh, justru harian Itu sangat beresiko. Beresiko dong. Karena kebanyakan kalau mengambil dari tukang-tukang harian biasanya kan pas saat nggak dikontrol, nggak dicek itu biasanya dilelet-lelet. Oh iya, karena mereka itu hitungan hari. Iya, santai lah kerjanya. Ada kelalaian ya. Nggak ada Iya. target, nggak ada target. Pak Ibas memang ada histori apa Pak? Gimana? Ya, begitulah kira-kira. Sudah pasti itu, Pak. Sebenarnya gitu. Sudah pasti. Pengalaman Iya. seperti tetangga saya. Nah. Dia ngerjain sekian bulan, tapi setelah selesai itu gak ditempatin sama yang punya. Lah, bodoh Cing. Berarti dia takut. Banyak penghuninya kali. Banyak. Yang direnovasi itu rumah hantu, Pak. Lah, Tapi setelah jadi nggak ditempatin. berpikir lagi rumah orang. Sal koreng. Menghidupi 24 orang. Iya. Dan jadikan saya yang ke-25, Pak. Bos, catat bos. Itu tanda-tanda Boim minta desain.
Jadi gini, Pak Ibas ya. Tadi apa? Menghidupkan 24 orang kan, dan menghidupkan berapa istri, Pak? Keluarga. Wadi. Ini. Cukup satu istri. Cukup satu. Menghidupkan 24 istri. Jawaban. Sebenarnya anak buahnya dia. Istrinya. Oh iya. Benar. Masih kita. Maksudnya itu. Iya. Iya. Tapi bos ngomongan diputus sampai situ. Iya. Nanti kirim nomor rekening. Oh, transfer. Saya 0892. Jadi sekarang kiat suksesnya sebagai seorang Ya, pengusaha. apalagi Bidang jasa. pengusaha jasa di sini. Iya. Kira-kira Pak Ibas apa kiatnya nih buat Widya Brand? Mungkin yang nonton ataupun yang pengen mengikuti suksesnya seperti Pak Ibas, kiatnya seperti apa? Kita yang pasti itu dalam sebuah usaha yang pertama kali yang kita utamakan itu adalah kejujuran. Oh, luar biasa. It's number one. Number one. Honesty. Selain dari itu mengutamakan kualitas, Ya. Kepercayaan mungkin. kepercayaan, Trusted. pokoknya kepuasan Anda tujuan kami. Pokoknya Anda puas, kami lemas. Itu. Iya benar. Oh bener kan? Iya. Dia kan kerja capek dia. Capek. Iya, benar. Iya. Tuh. Manajer. Manajer gini. Ya. Itu Widya Tower nanti segera dibangun cepat. Ya kan? Soalnya Pak Dika juga Saya delegasikan ke Pak Ibas untuk Siap. membangun proyek Widya Tower Oh yang 150 lantai. Oh iya. Iya. Budgetnya yang 125 M. Iya, Oh betul. siap. Bersama Miliar. iya dong, miliar. Meler. 125 miliar, ya. Terus sama itu Widya Convention Hall. Oke, siap saya catat. Ya kan? Gede juga ya, Pak Gede Ibas. juga ya. Saya di situ nanti saya Ini gedungnya? saya transfer buat Widya Convention Hall itu Masih truk nih. Ya, truk bos. Hotman Paris. ya maksudnya gini gitu. Itu Widya Convention Hall saya transfer nanti 200 miliar aja. Ada deposito kita, Bos. Ada deposito kita ada 150. Itu duit semua bos. Nah, Itu duit semua. Belum tahu orang kaya kayak gimana. Tukul. Pak, Bapak yang ketinggian Pak, makannya nggak kekobok. Ya, nanti yang manajer ya. Iya, Siap manajer. Iya, nanti tahun Pak Ibas ketemu saya. Siap. Langsung transfer aja. Bebas. Siap. Oke. Ya, sahabat Widya Friends, gimana bos? Sudah cukup? Editor masih mau lanjut? Masih ada kiat-kiat lagi Ada sebagai kiat lagi. Betul. kita juga di sini nggak semata-mata kerja di sini. Betul. Pengen menumbuh kembangkan yang ada di Ya. Widya Group. Contohnya seperti mungkin dari Pak Ibas, dari segi skillnya bertambah. Betul. Dan bisa juga menjadi rekanan kita nantinya, Bos. Iya dong, betul dong. Jadi buat Widya Friend yang ingin merenovasi rumah atau membangun dari awal bisa hubungi Pak Ibas dan ke Widya Friend juga. Oh, oke. Di situ. Iya, betul. Iya betul. Betul. Iya. Ini apa sih? Kita bisa merger. Iya. Itu. Apa nanti saya nimbang? Jadi anak gue bego, bos apa? Jadi kita bisa merger. Mungkin Pak Ibas dengan tenaga Gini. rekan-rekannya Lihat, untuk membangun, lihat. kita menyediakan fasilitasnya Baik, seperti baik. semen pasir. Oh, apa kemanahan? Gue bingung. Ya, kita di mana sih ngomong. Iya, ya. Oke. Jadi yang mau nyumbang nggak apa-apa. Bukan. Masa nyumbang saran gitu? Nyumbang Oh iya. saran. Oke, siap. Ya, Oke, ya. Bos, closing. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Saya ada satu pertanyaan. Oke, siap. Apa proyek renovasi pertama yang paling berkesan sampai sekarang Pak? Sampai benar-benar diingat, wah itu tuh benar-benar tuh luar biasa tuh. Bikin kamar mandi di atas empang. Dan bukannya Pak Ibas yang bikin candi Prambanan? Itu Itu emang pugandring. Bikin kamar mandi di Kamar atas mandi. empang. di atas empang. Ih, menarik tuh. Dulu saya mikir kamar mandi di atas empang.
Gimana sih? Berarti itu yang mandi Cing, kamar apa? kamar mandi itu mah gampang, tinggal bolongin ubin doang. Ya, bukan kamar mandi. Iya. Di atas empang. Berarti empangnya di atas. Empangnya di Kamarnya di atas. atas, Bang. Di mana? Atas. Oh, kamar mandinya di bawah. Kamar mandi di bawah. Tapi itu bisa terrealisasi, Pak? Bisa. Waduh, pengen tahu caranya gimana, Pak? Itu hanya di Ibas 3 Berlian. Oh, gitu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Betul. Manajer. Saya minta tolong nanti buatin toilet di atas empang orang. Oh, udah menyontoh. Nah, Pak Manajer lakuin aja biar Pak Bos ditangkap. Kayak menarik kita. Menarik, Mas. Ya. Menarik. Ya. Tambahin lagi nanti saya transfer ya 500 juta. Oke, oh, Ya. siap. Siap ya? Kasbunan jangan lupa. Jadi seperti itu Pak Ibas, tadi kan rencana kita mau kapan mau ke lantai 2, memang kebetulan tadi WC-nya agak mampet. Saya pengen ngasih masukan ke Pustika, Iya. kalau bisa bikin WC yang tidur gitu, Betul. jadi nyaman. Nyaman. Tapi gimana buang air, Cing? Jadi seolah-olah nggak berasa Oh, tahu udah tahu udah keluar aja ya. Rumah. kayak gitu. Ah, gimana sih? Oke, Aja lu. kalau bisa diterapkan kayak gitu, bikin apa pispotnya yang pispot tidur, bisa santai. Oke. Terus sama pertanyaan terakhir ya, tambahinnya editor ya. Satu lagi. Ya kan ada nggak klien yang minta permintaannya aneh-aneh, Pak? Untuk renov rumah. Sering, Bang. Sering. Sering. Contohnya apa yang Sering. paling aneh? Yang paling Ekstrim. goblok? Yang paling Masuk logika, masuk akal? masuk logika. Gitu kan. Betul itu. Kayak bikin apa? Jadi bikin meja dapur di bawah tangga. Tuh kan. Ya dah. Dapur. Di bawah tangga, di bawah tangga beton. Kebayang nggak tuh, Cing? Karena ruangannya terlalu sempit atau gimana, Pak? Dia pengen memanfaatkan ruangan semuanya, biar pakai semuanya, cuma Maksimalin gitu. terlalu nggak Nggak logis ya? Iya, Oke. nggak terlalu masuk logika. Oh, kalau menurut alasan dia kenapa, Pak? Ya itu Bang, jadi biar tempatnya bisa pakai semua. Pakai semua. Maksimalin tempat sekian meter itu harus Iya. berbentuk. Bukan begitu, Jadi Cing. sampai di bawah tangga itu mau dimanfaatkan buat masak. Masa? Lah, pantasnya orang turun di tangga kalau kebakar, Cing. Makanya itu. Parah banget, Cing. Lah, ilah. Kita ngebeton, nah. Dari tangga dia mau lagi digembos mau masak. Tangga beton. Yang saya mau habis pikir tuh masaknya gimana ya? Kan tangga begini, berarti teng-teng gitu. Nah itu. Ya Mungkin kan? tinggi kali, Pak Itu ya. yang Itu termasuk mungkin penciptaan saya anak. maaf, saya potong. Heeh. Itu mungkin kiat Iya. berpikirannya itu ekspresinya seperti jembatan Sirotol Mustaqim. Latihan dia. Iya. Jadi, nah jembatan bawahnya digarang sama api. Maaf, iya. Siapa yang bisa melewati tangga itu aman? Jadi dia latihan dulu di dunia. Kayak Kayak gitu. Jangan ditiru. don't try this at home. Satu lagi, ada tips-tips nggak Pak untuk customer yang mau merenov rumah, ya kan? Yang harus diperhatikan itu apa, ya kan? Selain modal dan tentunya dong. Tentunya. Apa nih, misalnya memilih mandor yang tepat kan? Material yang khusus atau apa gitu? Khusus dan sebagainya. Nah, itu sangat perlu itu Pak. Itu Pak. Jadi untuk memilih pemborong mandor yang benar-benar tepat, karena banyak dan sering terjadi di minggu-minggu ini, bulan ini dalam perjalanan renovasi baru 50-40%, duit udah masuk hampir 80%, tukangnya udah nggak ada semua. Betul. Ini iya berdasarkan pengalaman Pak Ibas, ini kira-kira enaknya gimana gitu? Iya. Kita untuk mensiasatinya. Enaknya hubungin aja Ibas 3 Berlian. Nah, solusinya. Solusinya tuh. Jujur, terpercaya, insya Allah semuanya berkah. Tuh. Serba kokoh lah pokoknya. Termasuk Mengatasi masalah tanpa ada masalah. Nah, pegadaian itu, Pak. Pegadaian. Oh gitu. Mengatasi masalah sama masalah. Iya. Iya, tetap aja masalah, Pak. Kita digade. Kamu sebingung. Nyambung silakan Pak Ibas. Oke, gimana, Pak? Kasih Iya. kiatnya. Oke. Mungkin kata-kata Mutiara. ya, termasuk salah satunya pemilihan material, pemilihan apa pengajuan desain itu juga menentukan dari sang ownernya. Karena
akan sangat memakan tambah biaya di saat perjalanan renovasi atau pembangunan itu berubah-ubah. Iya, konsepnya. Konsepnya. Iya. Gitu. Dan Nah, juga itu yang sering terjadi miss antara pemborong Nah. dan owner. Harus dijelaskan dari awal. Nah. Jangan sampai berubah di tengah perjalanan begitu. Dan untuk Ibas 3 Berlian setelah selesai renovasi pun itu ada Garansi? masa perawatan. Oh. Garansi. Oh, ada maintenance. Ada jaminan. Makanya buat Widya Friend nggak usah ragu jika ingin mereka bangunan langsung aja hubungin Ibas 3 Berlian. Oke. Selama 3 bulan. 3 bulan, guys. Iya. Oke. Kalau DP-nya bocor, telepon aja. Iya. Bisa masih dapat kompensasi. Ya. Kalau nggak punya beras, teleponnya Pak. Bukan ya? Lu gigi doang panjang. Nah, apa sih? Otak lu nggak dipakai. Bukan dinas sosial, bukan. Pak Edi minta beras. Bang nggak bisa 3 karung bang. Iya. Pemilihan material Pasir ini, baru. pemilihan material memang sangat penting. Iya. Kalau bisa cari material, engkaunya matanya jangan yang sini. Kita kok masuk. Iya. Oh iya masuk. Masuk kan? Iya. Iya. Berarti Pemilihan mau disiplin. material. Gitu. Iya. Maksud material bukan itu. Bahan-bahannya. Durasi. Udah? Cukup? Oke, cukup Oke. ya Pak Ibas ya. Ya. Sudah tersampaikan semua secara keseluruhan Ya. informasi tentang Ibas 3 Berlian. Kita doain buat biar semua usahanya lancar. Amin. Pak Ibasnya disehatkan terus. Amin. keluarganya semuanya. Amin. Anak-anaknya pun bisa menjadi anak-anak yang sukses semua, Bos. Amin. dan menjadi berlian untuk keluarga. Nah, sudah di penghujung diskusi. Terima kasih Pak Ibas sudah mau berdiskusi tentang profil Ibas 3 Berlian di podcast Widya Group. Di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, dan kata-kata penutup jangan lupa ketawa biar nggak banyak cicilan. Jadi yang belum bayar renovasi dibayar dulu Pak Ibas.